Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pembelajaran kali ini kita masih diberi kesehatan dan kebahagiaan untuk kembali masuk dalam materi pembelajaran bimbingan dan konseling dengan tema mengatasi emosi. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Nah, mari anak-anak kita simak materinya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kalian mampu memahami makna emosi negatif, kemudian mampu memahami macam-macam jenis emosi negatif, dan yang terakhir adalah mampu mengetahui cara untuk mengatasi emosi negatif yang muncul pada diri kalian. Sesuai dengan tema pembelajaran kita kali ini, yang mana berjudul tentang cara mengatasi emosi negatif, telah tertuang di dalam firman Allah di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 43 yang bermakna bahwa barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Nah, anak-anak, dalam firman ini sudah dijelaskan bahwa bila kita mampu menjadi orang yang sabar, mampu menjadi orang yang mampu mengendalikan emosi-emosi negatif kita, insya Allah kita akan mendapat ridho dari Allah, insya Allah kita akan mendapat pahala dari Allah. Untuk itu, mari kita sama-sama belajar bagaimana cara mengatasi emosi-emosi negatif yang ada di dalam diri kita. Emosi negatif sendiri memiliki makna bahwa emosi negatif merupakan wujud dari perilaku emosi yang cenderung merugikan, merusak, dan membuat diri tidak nyaman, dan juga yang pasti menyakiti diri orang lain di dalam suatu keadaan. Nah, jadi wujud perilaku emosi di dalam diri kita yang berdampak pada hal-hal keburukan yang mampu menyakiti diri kita ataupun orang lain. Itulah pengertian dari emosi negatif. Kira-kira apa wujud dari emosi negatif yang ada di dalam diri kita? Antara lain adalah yang pertama adalah marah, kemudian benci, kemudian iri, kemudian dendam, takut, kecewa, sakit hati, putus asa, dan penyesalan. Nah, itu anak-anak. Jadi wujud dari emosi negatif yang ada di dalam diri kita adalah itu tadi, hal-hal yang mampu membuat menyakiti diri kita maupun orang lain. Seperti marah. Marah adalah wujud emosi yang sangat umum terjadi di dalam diri kita. Dan hal itu membuat atau menimbulkan perilaku menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Nah, biasanya marah itu juga timbul karena adanya iri, dendam, benci, sakit hati, dan kecewa. Nah, diwujudkan dalam perilaku marah. Padahal benci, iri, dendam, dengki, dan sebagainya itu adalah wujud juga dari emosi yang negatif. Nah, selain dari perasaan marah atau wujud perilaku marah, juga ada yang namanya putus asa. Nah, putus asa ini juga termasuk dalam emosi yang negatif. Karena apa? Menimbulkan hal-hal yang negatif. Seperti ketika kita sedang mengalami keputusasaan, pasti kita tidak mau melakukan hal apapun. Nah, ketika yang sudah seperti ini yang sangat merugikan diri kita, sehingga kita tidak mampu melakukan hal-hal yang seharusnya mampu kita lakukan dan berdampak baik pada diri kita. Nah, ini tadi adalah macam-macam dari wujud emosi-emosi negatif. Nah, sebagai umat muslim, kita mampu melakukan hal-hal sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, yang mana termasuk dalam cara mengendalikan emosi kita.
Nah, Rasulullah sudah mencontohkan bahwa ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan atau kita lakukan ketika kita sedang mengalami emosi-emosi negatif itu tadi. Ya, yang pertama adalah perbanyaklah berzikir. Wujud dari berzikir adalah dengan istighfar atau astagfirullahaladzim yang mampu akan menenangkan dan mententeramkan diri kita sehingga tidak sampai wujud perilaku susulan yang akan muncul di dalam diri kita yang berdampak negatif pada orang lain. Kemudian setelah kita istighfar dan mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan atau amarah yang ada di dalam diri kita, kemudian dilanjutkan dengan cara berwudu. Berwudu, kita siram diri kita dengan air agar semua hawa panas yang ada di dalam diri kita menjadi turun dan semakin dingin. Kemudian mengubah posisi. Jika kita dalam keadaan marah waktu dalam posisi berdiri, karena di dalam posisi berdiri itu seluruh gerak tubuh kita mampu kita lakukan seperti menendang, memukul dan lain sebagainya, karena efek dari emosi negatif itu seharusnya yang kita lakukan untuk meminimalisir hal itu adalah dengan cara berada posisi yang lebih rendah. Ketika amarah kita muncul ketika kita sedang berdiri, duduklah. Dan ketika duduk ternyata belum berkurang juga amarah kita, kemudian berbaringlah. Jadi, kalau kita memang sedang marah di posisi tubuh kita berada yang lebih tinggi, lakukan untuk merubah posisi tubuh kita menjadi lebih rendah, entah itu dengan duduk atau berbaring. Dengan seperti itu akan meminimalisir adrenalin di dalam diri kita untuk mengeluarkan emosi-emosi negatif yang ada di dalam diri kita. Kemudian diam. Terkadang diam itu lebih efektif untuk mengantisipasi emosi atau rasa amarah yang ada di dalam diri kita. Karena kita mampu menahan, dengan diam kita mampu menahan, meminimalisir hal-hal yang mampu memicu kemarahan kita berdampak lebih banyak. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah perbanyaklah ibadah, termasuk juga menjalankan sholat-sholat sunnah. Nah, ketika kita marah entah pada waktu, karena kita tidak tahu marah kita itu akan datang di waktu kapan. Dan ketika marah itu datang ketika kita telah melakukan sholat wajib yang telah kita lakukan. Salah satu cara untuk meminimalisir amarah tersebut adalah dengan menggunakan atau melakukan sholat sunnah. Jika pagi hari kita bisa melakukan sholat sunnah, sholat duha. Jika malam hari kita bisa melakukan sholat sunnah, sholat tahajud. Nah, seperti itu ya anak-anak. Itu adalah kelima hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir amarah yang ada di dalam diri kita. Sehingga tidak akan lari ke hal-hal yang buruk, ke hal-hal yang negatif. Pada pembelajaran kali ini adalah hanya satu pertanyaan yang Ibu berikan, yaitu jika kalian sedang mengalami emosi negatif, kira-kira hal apa yang kalian lakukan? Silakan nanti jawab di dalam GC yang sudah Ibu berikan. Jadi pertanyaan untuk evaluasi pembelajaran kali ini adalah jika kalian sedang mengalami emosi negatif, apa yang kalian lakukan? Sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, mari kita bersama-sama menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini, yaitu mengenai definisi dari emosi negatif, kemudian wujud dari bentuk-bentuk emosi negatif, yaitu marah, dengki, iri, dendam, putus asa, dan lain sebagainya tadi. Kemudian beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk meminimalisir emosi negatif yang ada di dalam diri kita. Semoga apa yang Ibu berikan kali ini mampu menjadi ilmu yang manfaat bagi kalian dan kalian mampu meminimalisir dan memanajemen emosi kalian dengan tepat. Dan termasuk dalam orang-orang yang sabar sehingga kita kelak mampu dirahmati Allah. Sekian dari Ibu, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.